kayak gak ada waktu, kadang-kadang ibadahnya kayak gak ada waktu, kadang-kadang yang menghormati orang kayak gak ada waktu, kadang-kadang dia melayani orang kayak gak pernah ada habisnya. Ternyata mereka ini orang-orang yang pernah, istilah buku saya, mereka menemukan yang namanya 1 minute wonders. 1 menit yang mengubah hidup dia, teman. Ada seorang anak muda di Jakarta, di Salemba. Ibunya hanya bilang, "Nah, kamu jual kain ibu ke pasar Senen, nanti kamu kuliah kedokteran di UI." Anaknya langsung lari ke pasar Loak, jual kain-kain ibunya. Kemudian dia datang ke kampus UI, kemudian masih ada uang. "Ini Bu, uangnya masih ada kembalian Bu." Ibunya bilang, "Tidak usah, buat kamu aja kuliah nak." Dia mengatakan, "Tidak Bu, cukup sekali saja saya dapat uang dari Ibu, besok saya mau kuliah sambil bekerja." Dia menawarkan jasa fotokopi dari Salemba ke Trisakti selama 7 tahun lebih, dan dia hanya punya 1 alasan. Sekarang dia menjadi pengusaha 10 terkaya bernama Khairul Tanjung, teman-teman, luar biasa. Tepuk tangan dong ya. Dia menemukan 1 minute wonders sehingga sampai hari ini datang paling awal, pulang paling larut. Saya tanya, "Emang belum kaya banget Pak?" "Masih ingat bagaimana ibu saya waktu itu meminjamkan uang, menjual kainnya ibu saya Mas." Sahabat saya, teman saya, almarhum Jeffrey Al-Bukhari, ketika diajak umroh oleh ibunya, ya, di depan Hajar Aswad dia menangis begitu keras, dan dia tobat, nggak mau pakai ganja, cimeng dan sebagainya. Pulang dari umroh, ibunya bahagia, teman-temannya di Jakarta, "Ayo main-main ke diskotik Highlight." Masih mau ke sana, polisi menangkap ada 1 cimeng ganja di mobilnya dan ditahan 1 malam di sana. Ibunya bilang, "Lu udah berangkat umroh, masih aja pakai barang haram ini. Kapan berubahnya nak?" Sulit berubah teman. Tapi ketika dia menemukan 1 minute wonders, 1 menit yang membuat dia mengalami perubahan. Ketika sedang mendorong istrinya Umi Pipik hamil 9 bulan, berjam-jam menunggu anaknya lahir, ketika kelelahan mengantuk, tiba-tiba ada suara menangis keras sekali anak bayi, dan dia ambil bayi tersebut. Dia mengatakan, "Ya Allah, ada anak mau lahir, susah sekali ya Allah, sementara saya buang waktu dengan ganja ya Allah. Hari ini saya namakan anakku bernama Adiba, karena nggak punya adab ayahnya ya Allah." Dan sejak punya putri pertama perempuan itu, almarhum Jeffrey Al-Bukhari hanya punya berapa alasan? 1. Berapa alasan? 1. Yaitu apa? Tidak ada. Ayo kumpul-kumpul lagi. Enggak. Gratis? No. Dia punya komitmen yang sangat dalam di dalam hatinya, teman-teman yang ada. Kalau Anda mungkin ada orang Padang atau Riau ya, saya menulis seorang pengusaha bernama Bas Rizal Koto. Orang ini kelas 6 SD nggak lulus, dia punya penghasilan sehari 1,4 miliar mungkin. Ternyata waktu saya gali, pada saat dia kelas 5 SD, ibunya itu meminjam beras di daerah Padang Pariaman. Anak ini kemudian mendengar amaknya minjem beras, dan tetangga mengatakan, "Makan batu aja kamu tuh dengan anak-anak kamu tuh, belum diganti minjem lagi." Mendengar amaknya yang keras, berkata-kata yang gak enak, anak 11 tahun mengatakan, "Ama, tidak kamu pening ama, aku mau merantau ama ke Pekanbaru ama." "Nggak boleh nak, nggak kuat lagi ama, yang penting ama nggak, ya adikku semuanya sekolah." Anak 11 tahun meninggalkan Padang Pariaman, bekerja kasar di Pekanbaru, bekerja dari mulai nol sampai sekarang menjadi ketua saudagar Minang Melayu. Suatu hari di atas podium sedang memberikan sambutan, ada menteri, gubernur, bahkan ada wakil presiden Yusuf Kala waktu itu. Tiba-tiba dapat tulisan dari sekretaris dia baca tulisannya, langsung turun dari podium tanpa kata-kata wassalamualaikum. Para hadirin berbisik, mentang-mentang kaya, muslim kok nggak pakai wassalamualaikum, Melayu kok nggak sopan. Ternyata ibunya membuat surat, "Anakku Abbas, ama ada di lobi hotel nak." Dia cari amanya, dia cari ibunya,
dia rangkul, dia peluk, dia cium, dia bawa ke ruangan seperti ini di depan Pak Yusuf Kala. Dia siapkan kursi samping podium dan dia bilang seperti ini, presiden boleh berganti, menteri boleh berganti, amak saya tidak bisa digantikan oleh siapa. Tepuk dong teman-teman hebat ya, sahabat-sahabat yang ini. Tengoklah kepada, lihatlah hotel bintang 5 bernama Grand Basco. Orang biasa, tapi dia hanya punya berapa alasan? Satu alasan, teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang great ya, teman-teman yang luar biasa, mereka orang-orang yang hanya punya satu alasan ya, biasanya akan punya istiqomah, fokus, mindfulness dan sebagainya ya. Dan sekarang ya, sebelum kita pulang, coba tangannya ke atas seperti ini, yang semangat, tangannya tinggi semua ya, silakan. Oke, ikuti kata-katanya, 1, 2, 3. Pada hari ini, kurang ya, kurang menggema ya. Ayo biar mengalahkan rekor murid saya. Ini berapa ribu nih Pak? Dikit lagi. Andri Wongso itu 13.000, ISU 8.000, Tumdes Sebaringi 10.000, saya 18.000. Lalu sebanyak inilah ya. Oke, kita tes ya. Pada hari ini, saya Nakoy. Jangan Nakoy, maksudnya apa nama saya ya? Nama masih. Ulang ya. 1, 2, 3. Pada malam ini, saya Nakoy berhenti menjadi ahli alasan untuk sukses di atas rata-rata. Saya hanya punya satu alasan, yaitu tidak ada alasan. Sudah dong.